Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat jumpa di dalam Sahabat Menyapa. Siapakah sesamamu? Saudara-saudara, pertanyaan itu keluar dari bacaan kita di Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Siapakah sesamamu? Adalah suatu pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang mau mencoba Tuhan Yesus dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Siapakah sesamamu? Nah, saudara, di dalam ayat 37, setelah Yesus memberikan perumpamaan tentang seseorang yang dalam perjalanan kemudian dirampok oleh penyamun dengan kondisi yang luka parah, ada 3 orang yang menjumpai orang itu. Yang pertama adalah seorang imam, yang kedua adalah seorang Lewi, yang ketiga adalah seorang Samaria. Kita tahu bersama bahwa imam maupun orang Lewi ini adalah 2 kelompok di dalam 12 suku bangsa Israel yang memang lebih bertugas kepada keimaman. Mereka baik imam maupun orang-orang Lewi adalah orang-orang yang senantiasa berkegiatan di Bait Allah, gitu, kira-kira seperti itu. Sedangkan orang Samaria adalah orang Israel diaspora. Maksudnya begini, saudara-saudara. Maksudnya adalah orang-orang Israel yang dalam pembuangan, setelah pembuangan, dan mereka sudah tidak lagi murni orang Israel, karena dalam pembuangan orang Israel itu kemudian menikah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga mereka dikatakan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Israel adalah orang-orang Samaria, orang-orang yang sudah tidak memiliki darah murni lagi, orang-orang Yahudi. Maka memang ada kecenderungan untuk mendiskreditkan orang Samaria yang dianggap sebagai bukan murni orang Israel, karena mereka adalah orang-orang Israel diaspora, orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan tetapi sudah berasimilasi, menikah dengan penduduk setempat, jadi sudah tidak murni lagi. Nah, dalam perumpamaan Yesus itu, ketiga orang ini, baik orang Lewi maupun imam dan orang Samaria ini masing-masing bertemu dengan orang yang korban dari kelompok penyamun itu. Pertama adalah imam. Dia melihat orang itu tetapi dia melewati orang itu. Orang yang kedua adalah orang Lewi. Dia juga melihat orang itu dan dia meninggalkan orang itu. Yang ketiga adalah orang Samaria. Ketika lewat, dia menghampiri orang itu, dia menolong orang itu, dan dia membawa ke tempat perawatan, ke tempat penginapan, memberi uang kepada orang pemilik penginapan itu untuk merawat orang yang menjadi korban dari penyamun itu. Nah, saudara-saudara, kemudian Yesus bertanya kepada orang-orang Farisi atau ahli Taurat itu, menurut kamu siapakah sesamamu yang sebenarnya? Nah, ahli-ahli Taurat itu menyatakan yang benar adalah orang Samaria. Nah, saudara-saudara, sebenarnya artinya bagi kita apa? Artinya bagi kita ini sebetulnya sebuah norma etik di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, bahwa untuk mewujudkan kasih Allah yang telah terlebih dahulu kita dapatkan, kita tidak perlu melihat dia dari suku mana, kita tidak perlu melihat dia dari kelompok mana, kita tidak perlu melihat dia agamanya apa, gitu ya, kepercayaannya apa. Tapi orang Samaria ini menolong orang yang dirampok oleh penyamun itu karena ada dorongan belas kasihan, ada kasih yang ditunjukkan
oleh sosok orang Samaria itu. Nah, saudara, ini kan juga sebenarnya berbicara untuk kita sebagai bagian dari jemaat Allah. Ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan berjumpa dengan sesama kita, berjumpa dengan teman kita, baik di kantor, di rumah maupun di tempat pekerjaan, kita dalam sikap hidup kita sebagai anak-anak Allah itu untuk menunjukkan kasih, untuk menunjukkan perhatian, untuk menunjukkan kepedulian kepada sesama kita yang sedang mendapatkan musibah, yang sedang mendapatkan permasalahan, atau yang sedang diperhadapkan kepada pergumulan-pergumulan yang berat. Kita tidak harus melihat dia dari kelompok yang mana, dia dari suku apa, dia agamanya apa, dia kepercayaannya apa, tetapi lakukanlah kasih itu kepada sesama itu karena dalam suatu penyadaran diri bahwa saudara-saudara dan saya telah terlebih dahulu mendapatkan kasih dari Allah, dan kasih dari Allah yang kita nampakkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perjumpaan dengan sesama, mewujudkan kasih yang telah kita terima terlebih dahulu dari Allah. Itu adalah jawaban dari siapakah sesamamu, siapakah sesama saudara-saudara dan saya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, jemaat yang dikasihi oleh Allah, jadi perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati adalah untuk menjawab sebuah pertanyaan besar dalam hubungan sosial kita. Siapakah sesama saudara-saudara dan saya? Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Selamat berjumpa, selamat bersosialisasi dengan sesama kita, dan lakukanlah itu dengan penuh kasih, karena saudara-saudara dan saya telah terlebih dahulu mendapatkan kasih yang dari Allah. Saudara, marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih bahwa kami telah mendapatkan terlebih dahulu kasih dari Allah di dalam hidup dan kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, kami mohon tuntunlah dan pimpinlah kami untuk juga mengasihi sesama kami tanpa melihat suku, tanpa melihat kelompok, tanpa melihat agama, tetapi kami lakukan kasih kepada sesama kami karena kami telah terlebih dahulu mendapatkan kasih dari Allah. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.